warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jenderal Sudirman dengan komposisi tim. Saya, Talita Salsabila sebagai pembicara pertama dan pembicara kesimpulan. Saya, Rizky Sekarangmobil sebagai pembicara kedua dengan standing position pro. Dan saya Harsado Ekela sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontra. Jenderal Sudirman, Be the one, be the best, be the winner. Jenderal Sudirman, Pejuang keadilan. Terima kasih. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Ecum et bonum, ex lex legum. Apa yang adil dan baik, ialah hukumnya hukum. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang mulai dewan juri dan rekan berpikir kami. Perkenalkan, di sini saya selaku pembicara pertama atas mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya membuka alur perdebatan kali ini dengan membagi ranah pembicaraan saya menjadi 3 bagian, yaitu kata kunci, latar belakang, dan status quo. Dimulai dengan menyebutkan kata kunci dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, hak politik. Hak politik merupakan hak membentuk dan memasuki organisasi politik serta terlibat dalam aktivitas politik. Yang kedua, koruptor. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, koruptor adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara. Dan yang ketiga, pejabat publik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pejabat publik adalah orang yang diberi tugas untuk menduduki jabatan tertentu pada badan publik. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi merupakan occupational crime di mana demi kepentingannya sendiri, individu melakukan kejahatan yang berkaitan dengan pekerjaannya dan merugikan, sekaligus kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dewan juri yang terhormat, jika kita meninjau dari sudut pandang kacamata pro, maka kita semua sepakat bahwa sudut pandang sosial masyarakatlah yang menjadi pusat pemikiran dari berdirinya mosi ini. Mengapa demikian? Hasil survei dari Lingkar Survei Indonesia menyatakan bahwa 83,10% responden tidak meyakini bahwa politikus bebas dari korupsi. Ditambah fakta lapangan bahwa KPK menetapkan mantan Bupati Kudus Muhammad Tanzil sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan tahun anggaran 2019. Ini merupakan kali keduanya Muhammad Tanzil terjerat kasus korupsi, yang juga sebelumnya pernah terjerat kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2004-2005. Hal ini semakin mendukung ketidakyakinan masyarakat jika para koruptor kembali menduduki jabatan publik Dewan Juri yang terhormat. Sehingga, apakah ada sebuah urgensi untuk mencalonkan koruptor kembali menduduki jabatan publik? Namun, Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana menurut F. Chastel, seorang filsuf hukum, negara hukum adalah negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Profesor Sasjikto Raharjo. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia. Maka, hal tersebut mampu menjadi landasan mengapa mosi perdebatan kali ini harus diruntuhkan. Di sini saya mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk melihat mosi perdebatan kali ini dari sudut pandang pro dan kontra. Demikian pernyataan saya selaku pembicara pertama, yang kemudian sudut pandang pro akan dijabarkan oleh pembicara kedua dan sudut pandang kontra akan dijabarkan oleh pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Politik legis non legis, politik adem tandai. Politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan argumentasi saya pada mosi kita kali ini, yaitu pencabutan hak politik pada para tindak pidana koruptor itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami paham bahwa pencabutan hak politik koruptor pejabat publik selama beberapa waktu tidaklah efektif karena durasi pencabutan yang terbatas, sehingga hal ini tidak cukuplah untuk mencegah para koruptor melakukan hal yang sama lagi ke depannya. Terdapat 2 poin argumentasi dalam pidato saya kali ini. Yang pertama yaitu mengapa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik merupakan hal yang tepat, dan yang kedua ialah bukti efektivitasan dari pencabutan hak itu untuk dapat menduduki jabatan publik itu lagi ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim pro, kami beranggapan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu bentuk extraordinary crime dan juga occupational crime, yang dimana extraordinary crime ini sendiri pada negara kita sejak tahun 2002 adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, yang sudah mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dimana
korupsi di Indonesia ini sendiri sudah sangat meluas dan sistematis sehingga sudah melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Yang kedua ialah occupational crime, yang dimana sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan power atau setidaknya berada dalam lingkaran kekuasaan yang secara sadar terus-menerus membangun dinasti politik dengan kecenderungan menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan status quo itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Ditambah dengan salah satu pendapat dari Montesquieu dalam Spirit of Law menyatakan bahwa terhadap orang yang berkuasa terjadi 3 kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, yang kedua kecenderungan untuk memperbesarkan kekuasaan, dan yang ketiga adalah kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan itu sendiri. Ditambah, dan salah satu pendapat dari pegiat anti korupsi di Maluku Utara, Bapak Soehardi juga telah menyatakan bahwa tidak ada jaminan bagi para narapidana korupsi ini sendiri ketika sudah diberi peluang untuk menduduki jabatan publik itu akan melakukan hal yang sama lagi, yaitu tindak pidana korupsi, Dewan Juri yang terhormat. Nah, dasar hukum yang akan kami bawa ialah Konstitusi KUHP pasal 35 ayat 1 huruf I tentang hak yang dapat dicabut atau derogeable rights, yakni hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang sudah diatur dalam undang-undang itu sendiri. Ditambah dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana hal ini sudah diatur kembali. Dan ditambah dengan Bappenas sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam visi Indonesia Emas 2045 adalah negara demokratis yang kuat serta bersih. Yang dimana dalam mencapai tujuan tersebut ini maka perlu dicapai pula konsep good governance. Yang dimana dalam good governance terdapat 10 asas. Salah satunya ialah asas akuntabilitas. Karena kita dapat untuk menimbulkan kepercayaan ketika para Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia diberikan amanah oleh masyarakat untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin itu pula. Sehingga dalam mencapai asas good governance ini sendiri perlu diciptakan pemerintahan yang bersih, yang dimana pemerintahan yang tidak melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintahan yang bersih ini akan selalu diisi oleh aparat yang jujur dan bekerja sesuai dengan hati nurani mereka dan tidak menerima sogokan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya poin argumentasi yang kedua ialah bukti efektivitasan jika mosi ini diberlakukan sesuai dengan teori hukum, yaitu sebagai rekayasa sosial yang menurut Roster Pound yang sudah menyatakan bahwa pemikiran ini sendiri jikalau putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim akan diharapkan untuk merubah status sosial ataupun perilaku dari para narapidana korupsi itu sendiri, sehingga memasuki best case dan worst case dari tim kami itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwa dalam kemungkinan terburuk pada tim kami itu sendiri akan terjadinya pembatasan beberapa hak kepada masyarakat sipil. Namun kami juga percaya pula bahwa hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya para koruptor sendiri sudah adalah orang pertama yang merugikan masyarakat dengan mengambil hak mereka serta merugikan ekonomi negara itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Namun kenapa hal ini pantas untuk dikorbankan? Karena kemungkinan terbaik dari mosi ini ialah nantinya kita akan mencapai Indonesia Emas yang dimana akan tercipta good governance, sehingga kita dapat mengambil sisi baik yang akan tercipta pada akhir itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami percaya bahwa pada mosi ini jikalau tidak ditegakkan maka kita tidak akan mencapai tujuan tersebut, dan para mantan narapidana korupsi ini sendiri akan tetap menjalankan aksinya sehingga kita tidak dapat mengurangi angka korupsi itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Maka daripada itu saya bangga untuk mendukung mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Lex regicit superflua pugnantia in congrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontra menyatakan tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Saya akan membagi ranah pembicaraan saya menjadi 3 ranah pembicaraan, mulai dari bidasan, argumentasi, serta solusi cerdas yang akan saya paparkan. Dewan Juri yang terhormat, rekan tim pro tetap bersikeras untuk mencabut hak politik koruptor agar tidak bisa menduduki jabatan publik, sebagaimana yang tertera pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka koruptor pejabat publik merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, merupakan suatu hak azazi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut, tidak ada yang membatasi siapa saja untuk memiliki kesempatan dan menduduki pemerintahan, baik ia adalah seorang koruptor maupun bukan, selagi mereka merupakan warga negara yang sah sesuai dalam konstitusi yang berlaku di negara kita. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada ranah pembicaraan saya selanjutnya, yakni argumentasi.
pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup tidak memiliki landasan hukum. Mari kita membuka mata pada musik perdebatan kita pada kali ini bahwa faktanya tidak ada satupun undang-undang yang membatasi hak politik koruptor pejabat publik. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka dapat kita artikan bersama bahwasannya segala aspek kehidupan di wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah negara kita. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang bermakna hanya undang-undanglah yang berhak untuk membatasi hak asasi dan kebebasan. Dalam hal ini adalah membatasi hak politik terhadap koruptor pejabat publik. Dewan juri yang terhormat, masuk pada ranah argumentasi saya selanjutnya, yakni hak politik dipilih ataupun memilih dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, undang-undang tersebut juga didukung oleh Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia pasal 21 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan di negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, dan juga setiap orang memiliki kesempatan yang sama atas hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sudah sangat jelaslah bahwasannya pada pasal di atas setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, dan seperti yang kita ketahui bahwa sang koruptor juga merupakan warga negara yang sah. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada pembicaraan saya selanjutnya, yakni solusi cerdas. Bersama kita ketahui bahwasannya dengan mencabut hak politik koruptor seumur hidup merupakan hal yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menjamin hak asasi bagi sang terpidana. Seharusnya untuk hak memilih harus diberikan batasan waktu pencabutan, yakni minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, sesuai yang telah diatur pada pasal 38 ayat 1 butir 2 KUHP. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup bertentangan dengan pasal 38 ayat 1 butir 2 KUHP. Jika kita lihat bersama, hak para koruptor yang perlu digarisbawahi adalah hak dipilih, karena ini akan menjadi wadah bagi para koruptor untuk melakukan tindak pidana tidak korupsi lagi. Hak memilih tidak memiliki dampak yang besar kepada masyarakat, berbeda halnya dengan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada solusi cerdas saya selanjutnya, yakni dengan memiskinkan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, hal yang membuat koruptor jera adalah dengan kehilangan banyak harta. Bagi tindak korupsi, bagaimana jika dilakukan dengan memiskinkan para koruptor? Dalam pendekatan aset recovery, semua akses narapidana koruptor mesti ditutup. Hal inilah yang akan lebih menjerakan para koruptor ketimbang hukuman pencabutan hak politik. Dengan mekanisme, pemerintah selaku pembuat peraturan terkait seharusnya membuat peraturan yang dapat mendukung terlaksananya aturan tersebut. Dan kita sebagai masyarakat harus turut andil dalam mendukung peraturan ini terlaksana, sehingga tindak pidana korupsi dapat kita minimalisir bersama. Jadi di sini kami sangat yakin dan percaya bahwasannya mosi kita hari ini perlu dijatuhkan dan ditinggalkan. Dan kami mengajak rekan intelektual dari tim pro beserta Dewan Juri sekalian agar dapat bergabung di sisi kami. Sekian dan terima kasih. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Cogitatione squaenam nemo partito. Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang mulai Dewan Juri dan rekan berpikir kami. Telah sampailah kita di penghujung perdebatan kali ini. Saya selaku pembicara kesimpulan akan mengulas kembali pembahasan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga dalam perdebatan kali ini. Dengan mosi, Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi merupakan occupational crime di mana demi kepentingannya sendiri, individu melakukan kejahatan yang berkaitan dengan pekerjaannya dan merugikan sekaligus kejahatan luar biasa. Merujuk pada argumentasi sisi pro, good governance adalah landasan utama mengapa pihak pro sangat menjunjung perdebatan kali ini Dewan Juri terhormat. Sehingga, sesuai dengan tujuan Indonesia Emas, maka konsep pemerintahan yang bersih sangat perlu diterapkan. Asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan demi keberlangsungan good governance itu sendiri. Karena menurut Thomas Chan, selaku asisten direktur Komisi Pemberantasan Korupsi di Hong Kong, kunci utama dalam memberantas korupsi adalah transparansi dan perlunya akuntabilitas dari setiap pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Lalu memasuki sudut pandang tim kontra. Argumen pertama dari tim kontra adalah pencabutan hak politik pejabat publik seumur hidup ini tidak memiliki landasan hukum. Sebagaimana berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hanya
undang-undanglah yang mampu membatasi hak politik seseorang. Lalu pada argumen selanjutnya, tim ini menyatakan hak politik dipilih dan memilih dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan didukung oleh Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia pada pasal 21. Dewan Juri terhormat, jika tim pro membawakan best case dan worst case, maka tim kontra hadir dengan segala solusi cerdasnya. Maka, sudut pandang manakah yang berhak memenangkan perdebatan kali ini? Demikian pernyataan saya selaku pembicara kesimpulan. Sekian dan terima kasih.